Halo, selamat datang di segmen analisa kasus dari Vina dan juga Eki dengan tersangka Peggy Setiawan. Ini semakin menuju ke titik terang, teman-teman. Karena kalau sampai saat ini kita ketahui dari proses hukum Peggy Setiawan ini yang sebagai tersangka, ini kan berkasnya harus diserahkan ke kejaksaan. Setelah jaksa oke, baru diserahkan ke pengadilan, baru persidangan dimulai. Kita sudah ketahui bahwa dari Kejati atau Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu sudah mengatakan bahwa ada beberapa hal yang berhubungan dengan alat bukti, materi utama dari alat bukti tersebut yang dinilai masih belum lengkap. Ini adalah bagian penting karena dalam persidangan jaksa akan mewakili penyidik untuk melawan, dalam tanda kutip, adalah Peggy Setiawan di persidangan. Ada poin dasar yang sebenarnya sangat menarik kita bahas, adalah kita belum ngomongin materi inti dari persidangannya yang berhubungan dengan alat bukti. Tetapi secara logika saja sih ya, kita ketahui kan DPO ini kan dimunculkan ke media massa itu setelah ya nggak nyampe beberapa bulan lalu ya, sebulanan yang lalu itu kan baru dimunculkan lewat akun Instagramnya penyidik, dan disitu dikatakan ada DPO-nya Peggy. Dan ternyata kan kita ketahui gini, Peggy itu rumahnya sudah diperiksa, bahkan 2 motornya itu diamankan di tahun 2016, beberapa hari setelah kejadian Vina dan juga Eki di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, teman-teman. Itu foto yang dibawa, ditunjukkan oleh penyidik atau dari Kadif Humas Polri saat itu kan foto menurut ibunya diambilnya di tahun 2016 bersama saudara-saudara perempuannya. Bisa itu mungkin keponakan atau sejenisnya. Nah, kenapa nih secara logika, kalau memang Polda Jawa Barat atau penyidik itu sudah yakin bahwa Peggy terlibat dalam peristiwa ini, Mbok, kenapa DPO-nya itu tidak hanya sekedar gambar kosong, tapi ada foto tersebut? Itu kan bagian yang sangat janggal. Kemudian juga kita ketahui ternyata Peggy selama ini kan dia sering bolak-balik tuh ke Bandung dan juga Cirebon, tapi lebih banyaknya adalah di Bandung kalau dia lagi ada pekerjaan. Polda Jawa Barat kantornya di Bandung, dia pun juga tinggalnya di Bandung bersama bapak dan juga ibu tirinya dengan berbagai isu terkait namanya menjadi Robby tersebut. Mereka masih dalam satu provinsi bahkan kota yang sama, tetapi kenapa tidak bisa ditangkap juga? Jadi ini yang ngebuat masyarakat itu semakin banyak yang cenderungnya adalah pro-nya ke Peggy Setiawan. Peggy sekarang seperti berada di atas angin, tetapi suka tidak suka Polda Jawa Barat juga punya alasan yang kuat sekali kenapa mereka begitu yakin mengatakan bahwa dia adalah tersangkanya. Kita pengen tahu nanti dalam pra persidangan apa sih alat buktinya tersebut, 2 hal tersebut. Nah, satu hal yang juga sedang menjadi perdebatan di masyarakat mengenai ketua RT adalah foto dari Pak RT Pasren yang beredar di media massa. Ini kan juga menjadi pertanyaan, Pak Pasren, ayo dong, kalau memang Anda merasa apa yang Anda katakan itu semua adalah fakta, kejujuran, kenapa harus takut? Bahkan warga di sekitar Anda itu melakukan aksi yang notabene itu adalah aksi yang mulia ya menurut aku, karena tidak ada pengerusakan, hanya sekedar menunjukkan kayak pengajian, kemudian menunjukkan juga spanduk, tidak ada hal-hal yang sifatnya intimidatif. Padahal kalau ini terjadi mungkin di daerah lainnya, misalnya aku berasal dari Sumatera, waduh itu udah bisa bakal hancur-hancuran. Tapi untuk Pak Pasren dan juga putranya Kavi, kalau memang kalian ngerasa misalnya melakukan kebohongan demi untuk sesuatu hal, jangan takut sih, karena sekarang kan masyarakat sedang mengawal kasus ini. Jadi kayaknya sudah nyaris sedikit sekali yang berani main-main untuk memutarbalikkan fakta dalam peristiwa ini. Terus juga kita ketahui dari kuasa hukum Liga Akbar pun mempertanyakan kliennya ini dipanggil Liga Akbar oleh Polda Jawa Barat atas untuk kayak OOJ, Obstruction of Justice. Ini siapa nih yang dilaporkan melakukan perintangan penyidikan? Apakah si orang oknum yang disebutkan dari Liga Akbar ini yang dia bilang dia harus mengikuti skenario yang dibuat itu karena permintaan dari salah satu oknum, bukan dari Ibtu Rudiana, itu yang ditegaskan dari statementnya, atau bahkan dari si Liga Akbar ini yang bakal terkena obstruction of justice karena memberikan keterangan palsu. Tentunya kita akan coba klarifikasi lebih detail kalau sudah ada keterangan update terbarunya. Yang nggak kalah seru juga adalah dengan perdebatan antara Elsa Syarif yang merupakan ketua tim pencari fakta yang berasal dari masyarakat ataupun juga advokat ya, karena ini bukanlah tim pencari fakta yang dibuat oleh
mungkin dari Polri atau Menko Polhukam atau dari Presiden. Bukan, ini adalah inisiatif mereka pribadi. Perdebatan seru banget antara timnya Elsa Syarif dan juga Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim kita. Di sini ada beberapa yang disampaikan adalah perdebatan mengenai visum. Nah, di visum itu jelas, kata Elsa Syarif, ada pukulan benda tumpul. Kesaksian para terdakwa di bawah sumpah juga sudah mendeskripsikan saat mereka membegitukan. Kesaksian mereka itu saling menguatkan di hasil putusan yang ini dikategorikan sebagai saksi mahkota. Maksudnya adalah kedelapan terpidana saat itu sudah menjabarkan apa saja peranan mereka masing-masing. Dan itu juga ada dalam BAP-nya. Tetapi kritik dari Pak Susno Duaji bilang bahwa ya, visum itu tidak menyatakan mereka pelakunya, karena visum itu hanya menjelaskan bagaimana kondisi terakhir para korban saat itu, misalnya luka tumpul. Memang ada nggak alat bukti misal dari forensik yang menunjukkan bahwa ada jejak misalnya DNA berupa cairan atau rambut yang dari para terpidana atau dari Peggy yang tersisa di bajunya para tersangka. Karena kan cukup para korban ya, karena cukup unik ya, dengan deskripsi yang membegitukan, digilir, ditarik A, B, C, dan D sampai E gitu. Masa tidak ada jejak cairan yang tertinggal sedikit pun atau hal-hal yang merujuk ke sana? Alibinya pasti nanti dari penyidik adalah karena memang ini tidak dilakukan penyidikan yang komprehensif di awal karena langsung dimakamkan. Ya, alasannya adalah valid sih, cuman apa yang terjadi? Kenapa kok mereka begitu yakin? Nah, terus juga saksi mahkota menurut Pak Susno ini dari 8 orang itu didapatkan dengan cara yang tidak benar karena mereka sebenarnya tidak mengakui. Ya, kita ketahui testimoni dari para terpidana. Saka Tatal, salah satunya yang sangat tegas mengatakan bahwa saya itu diperlakukan dengan tidak pantas, seperti luar biasa sampai saya itu nggak kuat lagi, makanya ya sudahlah, saya ngakuin aja perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Saka Tatal yang usianya saat itu masih di bawah umur aja diperlakukan seperti itu, apalagi para terpidana yang usianya jauh sudah lebih dewasa dibandingkan dia. Bukan cuma para terpidana, tapi juga sejumlah saksi lain yang merupakan teman-temannya dari para terpidana yang ada dalam peristiwa Pak RT, seperti Hadi, Sudirman, dan lainnya. Mereka pun juga mengakui hal yang sama. Ada hal-hal yang sifatnya intimidatif yang dilakukan oleh penyidik saat itu, dan mereka pun harus berbohong. Bohongnya mereka adalah mereka terpaksa bilang harus mengakui bahwa malam hari itu mereka tidak nginap bersama para terpidana dan tidak menginap di rumah Pak RT dengan alibi yang kalian sudah tahu bahwa Pak RT aja dan juga putranya Kavi mengatakan tidak benar alibi dari para terpidana yang mengatakan di malam terjadinya Vina dan juga Eki kejadiannya itu mereka nginep dan kumpul di sana. Mereka terpaksa berbohong karena dalam tanda kutip mereka harus menyelamatkan diri sendiri. Ya, ini adalah bagian yang aku yakin ya manusiawi karena mereka juga masih sangat muda, diajak dalam tanda kutip duganya diintimidasi oleh penyidik, makanya mereka berbohong seperti itu. Terus menurut Elsa Syarif bahwa dari data yang sudah dia baca juga kan ada temuan sperma yang di tubuhnya Vina. Tapi Pak Susno bilang begini, memang sperma itu sudah ada identifikasi miliknya siapa? Apakah para terpidana? Atau jangan-jangan miliknya kekasihnya? Ini kan satu bagian yang sudah kita debatkan lama, sudah beberapa kali, tapi intinya adalah kenapa tidak bisa diidentifikasi karena proses otopsi tersebut dilakukan kayaknya setelah 10 hari Vina dimakamkan, teman-teman. Jadi tidak bisa lagi diidentifikasi ini miliknya siapa, apalagi kalau sudah rame-rame juga. Jadi cuma bisa dicek itu adalah cairan tersebut, tetapi itu miliknya siapa sudah tidak bisa lagi karena the nature of the content-nya sudah rusak karena sudah dimakamkan tersebut. Terus juga mengenai perencanaan itu ada dimulai chatting menurut Elsa Syarif. Ini bukan hal yang baru kita dengarkan karena kakaknya dari almarhumah Vina pun juga mengatakan, katanya kan awalnya bahwa para terpidana itu ditangkapnya mereka lagi kondisi mabuk,
nggak sadar, kemudian HP-nya juga disita, di situ juga ada chattingan, mereka janjian ketemuan. Nah, ini menurut Elsa Sharif bahwa adalah bagian alat bukti. Tapi dengan berbagai macam hal yang sudah kita bahas selama ini, dengan klarifikasi dari para saksi, kayaknya mungkin chattingannya itu bukanlah chattingan mereka untuk janjian melakukan aksi kepada Vina dan juga Eki. Mungkin aja chattingan mereka tuh cuma bilang, "Woi, jangan lupa ya, nanti kita ngumpul di depan warungnya Bu Nining. Kita ngobrol-ngobrol, aku bawa ciu nih." Gitu kan. Paling janjiannya adalah perencanaannya itu cuma mau ketemuan di sana. Kita pengen tahu nih, chattingan seperti apa sih yang bisa menjadi alat bukti kuat bahwa mereka ini melakukan aksi tersebut ke Vina dan juga Eki. Jangan-jangan chattingannya cuma mau ketemuan di tempatnya Pak RT, atau di tempatnya Hadi, atau di tempat depan rumahnya Bu Nining. Kalau cuma janjiannya ke situ doang, ya ini mirip-mirip seperti alat bukti atau barang bukti yang ditunjukkan oleh Polda Jawa Barat pada saat merilis Peggy Setiawan sebagai tersangka ditangkap. Itu kan ada ijazah yang juga ditunjukkan. Ya, ijazah tidak bisa menjadi alat bukti bahwa dia terlibat dalam peristiwa Vina dan juga Eki. Ya, aku tahu sih yang berusaha ditunjukkan adalah dia ini berusaha mengganti namanya menjadi Robi. Dibuktikan namanya Peggy Setiawan, tapi dikenalkan sebagai keponakan, kemudian namanya juga dirubah. Sebenarnya mau dijadikan sebagai alat bukti petunjuk ya di situ, karena petunjuk itu adalah gabungan di antara dua alat bukti. Alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Terus juga mengenai BAP, Elsa Sharif bilang, BAP itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Tapi Bu Titin waktu menjawab itu, memang betul BAP tidak bisa dijadikan alat bukti. Tapi faktanya semua itu diarahkan ke BAP lagi saat di persidangan. Ya, ini kalau aku tangkap adalah begini. Bu Titin sering kali membicarakan bagaimana persidangan itu terjadi. Memang sebenarnya kayak Saka Tatal ataupun terpidana lainnya, mereka tuh menganulir statement-statement mereka di BAP, tetapi dalam persidangan menurut Bu Titin itu mereka dianggap bohong, dan kemudian yang dianggap benar adalah yang BAP-nya. Padahal menurut Pak Susno Duaji, cara mereka menginterview atau menginterogasi para terpidana itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara-cara kekerasan ataupun juga hal-hal yang lainnya. Jadi terus bolak-balik aja. Kalau kita ngomongin masalah prosedural, ya sudah benar. Tapi kan kita ngomonginnya bukan sekedar prosedural, tetapi adalah bagian yang kualitatif. Bagian materi-materi yang intinya kata-katanya apa, isunya apa, harus diperdebatkan dan juga dianalisa. Nah, kemudian juga Peggy, menurut Pak Susno Duaji, lokasi di Bandung, Polda pun bermarkas di Bandung, kenapa nggak ditangkap selama 8 tahun ini? Itu adalah yang sangat mencurigakan. Juga dikritik mengenai Ibtu Rudiana, bahwa Ibtu Rudiana kan sebenarnya belum ada keterangan resmi dari kepolisian, I don't know, karena sudah ada keterangan dari Irwasum sebenarnya bahwa tidak ada temuan pelanggaran etik. Tapi menurut Pak Susno Duaji, saya belum melihat katanya keterangan resmi dari Polri bahwa Ibtu Rudiana itu tidak ada kesalahan dalam kasus ini. Karena melihat dari kejanggalan dugaan-dugaannya bahwa Ibtu Rudiana lah yang melakukan penangkapan, Ibtu Rudiana lah yang langsung menyebutkan 11 nama tersangka tersebut. Ini adalah bagian-bagian yang disampaikan adalah dari kuasa hukum para terpidana. Kritiknya juga dari Pak Susno Duaji ke tim pencari fakta versi dari kuasa hukum ini adalah, ya tim pencari fakta itu jangan menyesatkan, dibahasnya itu lebih detail, nggak cuma sekedar masalah prosedural aja. Ini adalah poin yang penting ya. Yang kurang bahwa adalah BAP konfrontasinya, karena kalau BAP itu kan cuma saksi atau tersangka itu diperiksa, kemudian ditulis verbatim apa-apa aja yang dia ucapkan, kemudian ditandatangani. Tapi ada nggak nih, misalnya saksi dari Saka Tatal, kemudian dengan mungkin Sudirman, dikonfrontasi bagian-bagian yang kualitatif, bener nggak kamu katanya begini, kamu katanya begitu? Oh enggak, itu kan tidak ada menurut Susno Duaji, bahwa ini adalah bagian yang penting adalah kurangnya BAP konfrontasi. Dan jujur sampai saat ini aku masih percaya bahwa kasus Vina dan juga Eki ini bukanlah laka lantas murni, terutama ada temuan-temuan yang di visum tersebut ya, ada luka tumpul, kemudian juga aliran noda merah yang begitu luar biasa,
sampai ke bagian sensitifnya Vina, itu sih bukan indikasi itu adalah laka lantas murni. Tetapi walaupun ini memang sudah ingkrah, sudah ada putusan dari pengadilan, ini adalah ada unsur pidana, bukan itu yang kita bahas, tapi ini adalah yang berkembang di masyarakat. Tetapi aku nggak yakin kalau dengan banyaknya keterangan saksi yang mencabut satu persatu, seperti Liga Akbar dan juga sejumlah saksi yang ada dalam peristiwa klaim mereka di rumahnya Pak RT, lebih dari 2 saksi loh yang mencabut tersebut, ini ada sesuatu hal yang terjadi yang nggak pas dengan logika masyarakat, dan hukum itu ataupun juga scientific atau data ilmiah bukanlah suatu hal yang bim salah bim, bukanlah suatu hal yang nggak bisa dijangkau sama pikiran manusia awam. Yang namanya data ilmiah itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita kaget dengan hasilnya, tetapi pada saat kita jabarkan pemaparannya, oh ternyata masuk akal. Berbeda dengan awal-awal kasus ini muncul. Banyak yang percaya awalnya, termasuk aku juga ya, cenderungnya adalah percaya bahwa wah, keterangan Aib itu signifikan, keterangan Liga Akbar itu signifikan. Ternyata Liga Akbar mencabut, si Aib pun juga pas dicek di lokasinya, kok begitu hebat banget dia bisa melihat wajah para pelaku, dia bisa mengetahui nomor polisi, potongan rambutnya, sedetail itu. Biasanya kalau orang itu berbohong, biasanya akan menceritakan sesuatu hal terlalu detail. Tapi kalau orang itu nggak bohong, biasanya sih common atau yang general aja sih, yang nggak terlalu spesifik banget. Tapi kalau dari keterangannya si Aib, dengan lokasi yang sudah diliput oleh banyak media massa, ini mengindikasikan bahwa terlalu detail itu adalah indikasi kebohongan, teman-teman. Sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini. Kita akan terus update hingga nanti di putusan sidang pra-peradilan. Apapun hasilnya, ini adalah salah satu proses untuk mencari keadilan, karena aku yakin dalam sidang pra-peradilan nanti yang menang itu adalah kebenaran. Udah viral, kayaknya agak kecil kemungkinan akan bermain-main. Kalau kasus Peggy sudah selesai, kita juga akan lanjutkan mudah-mudahan untuk para kuasa hukum mengajukan PK atau peninjauan kembali untuk ke 8 orang yang sudah divonis, termasuk Saka Tatal yang sudah bebas, tapi dia butuh namanya dikembalikan lagi nama baiknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.